Halo, kembali lagi di channel ini. Dan untuk minggu ini aku punya 3 berita. Mari kita langsung masuk saja. Let's go! Kabar baru dari dunia teknologi. Elon Musk melalui perusahaannya Neuralink sedang mencari sukarelawan untuk percobaan pemasangan microchip yang disebut juga The Link di otak manusia. Berdasarkan situs Neuralink.com, The Link ini didesain untuk menghubungkan ribuan neuron dalam otak sehingga bisa merekam aktivitas kinerja otak in real time. Sehingga informasi ini bisa digunakan kembali untuk gadget dan teknologi terkait. Dan katanya untuk aplikasi awalnya, microchip ini akan dibuat untuk orang-orang yang memiliki keterbatasan motorik, seperti kelumpuhan, sehingga nantinya mereka bisa menggunakan komputer atau teknologi lainnya langsung dengan menggunakan otak mereka. Awalnya aku skeptis dengan berita ini. Ini science fiction macam mana pula. Tapi setelah aku gali lagi lebih dalam, ternyata perusahaan Neuralink ini telah melakukan percobaan microchip pada babi dan monyet. Dan kata Elon Musk-nya sendiri, percobaan pada monyetnya berjalan lancar. Jadi karena penasaran, aku nyoba nyari videonya di YouTube dan ternyata ada video dengan judul Monkey Mind Pong yang diupload oleh channel Neuralink. Dan pas aku nonton videonya rasanya mind-blowing banget. Sekaligus takut juga, karena ternyata teknologi kita sudah sejauh ini. Dalam videonya dijelaskan kalau percobaan pada monyet yang sudah ditanami microchip di kepalanya ini dilakukan melalui permainan komputer yang digerakkan oleh monyetnya menggunakan joystick. Dan jika si monyet berhasil menekan kotak kuning yang ada di monitor, dia bisa langsung meminum banana smoothie yang disalurkan melalui pipa. Lama-lama si monyet jadi paham tentang apa yang harus dia lakukan untuk mendapat minuman pisang itu. Dan selama pembelajaran itu, aplikasi The Link yang terhubung langsung dengan otak si monyet merekam semua aktivitas pikiran si monyet secara real time untuk kemudian membuat prediksi. Prediksi tersebut bekerja dengan sangat baik seperti yang dilihat dari sesi kedua, di mana joysticknya tidak terhubung, tapi pointer di monitor tetap bekerja menekan kotak kuning. Jadi melalui perekaman aktivitas neuron yang dilakukan sebelumnya, si monyet dapat menggerakkan pointer komputer itu melalui kinerja otaknya. Jadi kayak mungkin ya semacam telepati gitu loh. Dan bahkan saat joysticknya dilepas pun si monyet tetap bisa bermain game pingpong itu dengan menggunakan pikirannya. Aku takut sekaligus excited sih untuk masa depan kita. Elon Musk itu benar-benar definisi sesungguhnya dari Madlab karena berhasil mempercepat perkembangan teknologi neuron ini. Tentu saja jika teknologi The Link ini berhasil, akan sangat membantu orang-orang yang berkebutuhan khusus. Karena dengan teknologi ini, mungkin mereka bisa dengan lebih mudah menggunakan gadget seperti ponsel dan komputer, atau menggerakkan kursi roda, mentransfer kata-kata di pikiran ke komputer, sehingga bisa secara robotik berbicara, sejenis dengan yang Stephen Hawking lakukan, atau malah menggerakkan robot membantu humanoid menggunakan kekuatan pikiran. Endless possibilities. Tapi tentu saja ada banyak ketakutan juga. Bagaimana kalau setelah dipasang microchip, otak kita dihack, atau terjadi kerusakan? Amit-amit meledak. Bagaimana kalau ada efek samping saat dipasang? Bagaimana jika ada kesalahan saat pemasangan yang malah membuat otak kita mati? Bagaimana kalau robot yang kita kendalikan mendadak mendapat kesadarannya sendiri? Bagaimana kalau para humanoid menuntut hak asasi robot? Bagaimana kalau terjadi perang dunia antara manusia versus robot? Dalam situsnya sih, Neuralink sempat membahas soal keamanan microchip ini. Katanya akan ada pengaman yang ditanamkan di setiap layer produk. Dan pengamannya akan menggunakan kriptografi yang kuat, defensive engineering, dan evaluasi keamanan yang ketat untuk mencegah akses pihak luar. Tapi karena mereka sendiri juga belum punya data tentang penggunaan microchip ini untuk manusia, jadi ya take it with a grain of salt, karena benar-benar harus dipikirin lagi sebelum jadi sukarelawan untuk percobaan ini. Overall, perkembangan teknologi ini emang pasti akan terjadi, entah kamu setuju atau enggak. Lama-lama manusia sudah tidak perlu bergerak lagi karena mesin dan teknologi yang akan melakukan segalanya. Benar-benar gambaran distopia di masa depan nanti. Semuanya terjadi cepat sekali dan aku hampir tidak percaya kalau aku bisa menyaksikan kelahiran teknologi telepati ini yang sebelumnya hanya fantasi belaka, bahwa kita cuma bisa melihatnya di film-film science fiction. Gimana pendapatmu soal berita ini? Setuju atau enggak? Ya, hope for the best lah untuk masa depan kita. Agensi K-pop JYP baru saja merilis trailer debut girl group barunya, NMIXX. Dalam trailernya, elemen air sepertinya akan jadi aspek yang penting untuk perjalanan karir NMIXX, entah dalam hal lagu, konsep, ataupun storyline-nya.
Dan hal yang kupikirin pas nonton itu, ini mereka konsepnya mermaid apa gimana? Tapi ya baru dugaanku sih. Kayaknya 100% salah. Nama NMIXX sendiri dari hasil researchku dipilih sebagai nama grup dengan makna huruf N yang dikaitkan dengan kata sekarang, baru, berikutnya, dan jumlah N yang tak diketahui. Lalu digabungkan dengan kata mix yang menyimbolkan kombinasi dan keragaman. Jadi makna dibalik nama NMIXX adalah kombinasi terbaik untuk era baru. Grup ini akan terdiri dari 7 member yaitu Kyujin, Jiwoo, Bae, Jinnie, Sulyeon, Haewon, dan Lily. Katanya sih akan debut pada bulan Februari ini, tapi belum tahu tanggal pastinya. Aku pribadi selama ini baru pernah ngeliat videonya Lily pas dia nge-cover lagu Finesse. Dan gak ngikutin, jadi nggak tahu rupa dan bakat member lainnya. Nah, untungnya aku nemu video kompilasi yang dibuat oleh seorang penggemar dan sudah sekalian dikasih nama dan tahun lahirnya juga. Dari video itu diketahui member tertua lahir pada tahun 2002 dan yang termuda tahun 2006. Yang berarti si Maknae akan debut di usia 16 tahun atau jika di umur Korea 17 tahun. JYP memang terkenal sebagai girl group royalty karena mereka memang selalu berhasil menciptakan girl group populer di industri K-pop. Mulai dari Wonder Girls, Miss A, Twice, ITZY, bahkan sampai grup luar Korsel seperti NiziU dari Jepang. Jadi nggak heran kalau hype untuk girl group baru mereka gede, baik di skala domestik maupun global. Belum ada informasi baru tentang lagu ataupun nama album debut mereka, tapi JYP telah merilis blind package untuk penggemar. Penggemar bisa mendapatkan lagu single debut, photobook, photocard, poster, polaroid, dan lainnya dalam paket edisi terbatas ini. Selain itu, JYP juga telah membuat akun dan channel resmi NMIXX di berbagai platform medsos. Ditunggu untuk debutnya. Mobil terbang sudah menjadi semacam fantasi umat manusia sejak dulu. Bisa dilihat dari penggunaannya di berbagai cerita fiksi yang mengandung unsur futuristik seperti mobil terbang kapsul di manga Dragon Ball dan unsur magis seperti mobil terbang yang dikendarai oleh Harry dan Ron di film Harry Potter. Pokoknya konsep mobil terbang ini sudah menjadi impian banyak orang sejak dulu dan sebuah pandangan bahwa masa depan nantinya akan dipenuhi dengan teknologi super canggih seperti ini. Nah, dilansir dari Inviafact, sebuah model mobil terbang telah lulus uji di Slovakia. Dan menurut juru bicara perusahaan, sudah bisa dijual secara komersial tahun depan. Mobil ini juga sudah memenuhi syarat kemampuan terbang selama 70 jam. Mobil terbang hibrid yang bernama Aircar ini berhasil melakukan penerbangan antar kota, yaitu kota Nitra dan Bratislava. Mobil dapat bertransformasi ke mode pesawat dalam waktu 2 menit 15 detik dan dapat menampung 2 orang dengan beban maksimal 200 kilo. Kulihat mobil ini emang keren banget sih dan tampak solid untuk digunakan. Tapi mobil ini juga memerlukan landasan pacu untuk terbang dan mendarat, sejenis dengan pesawat terbang biasa. Selain Aircore ini, ada prototipe lain juga dari berbagai dunia. Dan dari yang kulihat di video Al Jazeera, kebanyakan menggunakan prinsip terbang helikopter. Sayangnya untuk bentuk fisiknya masih belum sempurna. Tapi sepertinya di waktu dekat keberadaan mobil terbang yang dijual secara komersil akan jadi lebih bervariasi dari segi merek dan model. Akan tetapi perlu diingat juga kalau mengemudikan mobil hibrid ini memerlukan lisensi penerbangan khusus. Jadi tidak bisa langsung dikemudikan begitu saja. Keselamatan terbang, regulasi penerbangan, lalu lintas udara, kesiapan bandara yang memiliki landasan pacu untuk digunakan, dan tingkat kriminalitas di udara harus diperhatikan juga. Ya emang fun sih mikirin konsepnya, tapi saat dibawa ke dunia nyata jadinya malah tidak mudah. Tapi aku bisa lihat sih kalau 5-10 tahun yang akan datang, keberadaan mobil terbang sudah tidak aneh lagi. Dan pemerintah seluruh dunia pasti juga akan membentuk aturan-aturan baik di skala regional, nasional, sampai internasional. Mari kita amati saja perkembangannya.
Demikian berita untuk minggu ini. Rasanya gila banget karena aku bisa hidup di zaman bersejarah ini, di mana banyak impian-impian orang-orang zaman dulu tentang masa depan benar-benar akan terwujud. Baik dari segi otak manusia seperti berita pertama maupun teknologi yang kita gunakan sehari-hari seperti berita ketiga. Kita akan benar-benar melihat transisi zaman dari yang sudah modern ini ke masa yang lebih canggih dan lebih gila lagi. Aku benar-benar excited untuk masa depan. Sedikit takut, tapi lebih banyak excitednya. Semoga aja berita untuk minggu ini informatif, menghibur, dan bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Like dan subscribe jika berkenan. Dan kita akan bertemu lagi Senin depan. Bye-bye.